Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pahlevi, NIM B1B1210001, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Dalam video kampanye anti radikalisme ini, saya akan menampilkan beberapa video mengenai opini dari para mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum tentang apa itu radikalisme dan upaya mencegah terjadinya radikalisme. Berikut video opini dari beberapa mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Bang. Hai. Nama Bang siapa? Nama Bang Reza Pramesti dari Unja FK dari Pendidikan Biologi semester 7. Oke. Saya panggilnya Abang Reza. Iya, boleh. Oke. Bang Reza, saya ingin menanyakan sama Bang Reza, gimana sih opini Abang terhadap radikalisme itu? Menurut saya sih tentang radikalisme ya, menurut saya itu kurang ya, karena berdasarkan pengertiannya itu kan merupakan pembaruan berdasarkan politik yang melalui dari kekerasan. Menurut saya sih itu kurang, karena kekerasan itu tidak akan menyelesaikan dari suatu permasalahan tersebut, melainkan kita bisa menyelesaikan itu mungkin dari musyawarah, mungkin saling berhadapan opini kan satu sama lain, mungkin menjaga keimanan kita ya, saling berkomunikasi antar sama lain, berbagi informasi. Mungkin apa itu tadi menarik radikalisme tadi itu ikut mungkin ya segitu aja. Kamu siapa? Hai Kak, saya Dwika Handil Fadli. Dipanggil Dwika ya? Iya, Dwika dari mana nih asalnya? dari SMA Negeri 1 Jambi, dari kelas 11 MIPA 1. Kami menanyakan, opini Dwika terhadap radikalisme itu apa sih? Radikalisme itu seperti ideologi yang menginginkan suatu perubahan tetapi melalui cara kekerasan seperti pemberontakan. Harus hidup rukun dan bersama, saling menghargai, memperkuat iman. Ya, itu aja sih. Halo, Nama kakak siapa kak? nama saya Putri Adinda, bisa dipanggil Dinda. Lagi kakak dari? Dari Universitas Batanghari Jambi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Kak Putri, Diana mau tanya nih tentang opini Kak Putri tentang radikalisme itu apa? Setahu saya ya, radikalisme itu adalah sesuatu aksi dalam untuk melakukan sesuatu perubahan, namun arahnya itu lebih ke kekerasan. Jadi sebenarnya pandangan radikalisme itu negatif ya, gitu. Namun saya rasa sebenarnya radikalisme itu tidak harus dilakukan, namun bisa jadi untuk melakukan sebenarnya memang negatif. Tapi untuk menyuarakan opini kita, itu ada cara lain yang tidak menggunakan radikalisme. Membuat suatu organisasi yang positif, misalkan saya ada pernah join Seruan Muda Indonesia, kalau bisa cari di IG ya. Nah, jadi di Seruan Muda itu kita menyerukan masalah-masalah isu sosial. Nah, misalkan kayak mungkin salah satunya kemarin kami mungkin masalah social bullying. Nah, itu kan kita bisa aja kita menyuarakan jangan bully ini harga demo. Nah, tapi kita bisa menyuarakan via menginfluence, mengasih tahu pakai internet dengan slide-slide yang bagus, misalkan kayak fotoin atau misalkan postingan, bisa dilihat di Instagram. Nah, jadi kita nggak perlu menyuarakan dengan kekerasan sendiri, karena zaman sekarang udah modern ya kan. Kita nggak perlu pakai kayak beda udah juga zamannya lagi gitu. Nah, jadi saya rasa dengan cara itu kita bisa menyuarakan dengan ikut-ikut organisasi, nggak cuman yang saya sebut tadi, tapi yang lain juga pasti banyak banget anak-anak mahasiswa Indonesia yang buat organisasi yang lain yang sangat menguntungkan. Hai Bang. Halo. Dengan siapa? Hafiz. Bang Hafiz. Bang Iya. Hafiz dari mana Bang? Dari Universitas Nurdin Hamzah.
Abang tahu nggak sih radikalisme itu apa? Oh, radikalisme, tahu. Menurut abang, opini abang tentang radikalisme itu apa sih? Oh, radikalisme itu kayak apa ya? Suatu pemahaman aliran yang dilakukan dengan cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh oknum atau kelompok tertentu. Mungkin salah satu caranya mungkin membentuk tim cyber anti radikalisme, terus memperbanyak kegiatan keagamaan di kalangan muda, terus memperbanyak program atau seminar anti radikalisme terhadap sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang di mana itu ada di kalangan anak muda. Itu saja mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa namanya? Saya dengan Linda Oke, ini istri saya namanya Miriam. Bapak, saya ingin menanyakan seputar opini Bapak mengenai radikalisme itu seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya radikalisme itu adalah sifatnya membigan. Tapi pada masyarakat sekarang melihat orang pakai cadar, pakai pakaian seperti ini termasuk radikalisme. Padahal tidak, ini adalah sebagian dari sunnah Nabi. Dan kita belajar mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nanti barang siapa yang mengamalkan sunnahku berarti dia suka kepadaku, barang siapa yang suka kepadaku masuk bersama dalam surga. Maka kita hari ini bersama dengan pimpinan seperti gubernur, wali kota, senang dunia nanti di dalam surga bersama Nabi amal. Jadi menurut saya kalau sekedar orang menanggapi dari hal pakaian mereka semua itu salah besar. Apa ya Pak? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda se-Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Jadi janganlah kita berpandangan negatif melihat orang yang berpakaian sunnah mengamalkan agama sebagai radikalisme. Kalau radikalisme itu adalah termasuk orang-orang yang misalnya mereka memahami agama tetapi tidak mendalam, sehingga mereka dengan pemikiran mereka sendiri sehinggalah terjadilah misalkan ada mengenai ayat amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak berma'ruf dulu tapi segera menyegerakan amar nahi munkarnya seperti itu. Jadi untuk pesan saya kepada pemuda-pemudi, mari kita mengamalkan agama dengan sempurna secara kafah, yakin dengan yang sempurna sesuai dengan contohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita takut melihat orang yang mengamalkan sunnah, misalnya seperti perempuan dengan pakai cadar, ada orang pakai jubah, pakai jenggot, mana-mana, itu bukan radikalisme mereka, tapi mereka adalah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ayomi mereka, kita kerjasama ingin membangun agama, membangun Indonesia dengan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terjun langsung ke lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu radikalisme. Ada juga orang yang sudah mengetahui radikalisme, namun tidak begitu memahami pengertian dari radikalisme tersebut. Ada beberapa orang yang saya temui di lapangan, ternyata mereka memahami apa itu radikalisme, namun tidak berani untuk memberikan opininya. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur. Untuk menambah wawasan kita tentang radikalisme, mari kita simak penjelasan tentang radikalisme dari Bapak Ismail SHMH. Baik, terima kasih. Nama Bapak Ismail SHMH. Saya sehari-hari bekerja di Pengadilan Negeri Jambi sebagai hakim ad hoc. Hakim ad hoc PHI namanya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi. Kalau menurut Bapak, radikalisme itu kan berasal dari kata radikal. Ada dua pengertian yang
yang ada dalam kata-kata radikalisme itu. Yang pertama, ada nilai positifnya ada. Pengertian radikal dalam pengertian positif, kemudian radikal dalam pengertian negatif. Mungkin kali ini yang dimaksud oleh adik ini pengertian radikal dalam pengertian negatif gitu ya, yang harus dijauhi oleh anak muda, yang harus dicegah, yang harus ditangkal gitu ya. Radikal dalam pengertian negatif itu adalah usaha-usaha dari sekelompok atau segolongan orang untuk merubah kesepakatan kita dalam bernegara ini, negara Kesatuan Pancasila, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, negara demokrasi itu ingin dirubah kepada bentuk lain oleh sekelompok orang. Nah, dan mereka tidak setuju dengan sistem yang pada sekarang ini. Nah, diawali dengan ketidaksetujuan mereka, kemudian mereka radikal, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, semacam teroris, peledakan di sana sini, pengancaman. Nah, itu namanya radikalisme. Dalam pengertian radikal itu ingin mengubah tatanan negara Republik Indonesia ini kepada bentuk lain dengan cara kekerasan radikal. Ya, mungkin radikal itu tidak hanya terfokus kepada agama tertentu aja, contohnya Islam. Mungkin pengertian orang kalau sebut radikalisme itu berarti Islam, itu bukan. Radikal itu bisa saja terhadap agama lain. Nah, kebetulan di Indonesia mayoritas Islam, jadi radikalisme mengataskan nama agama Islam. Tentunya kita sebagai negara yang baik, anak muda, mahasiswa tidak setuju yang namanya radikalisme dalam pengertian negatif tadi. Itu ingin merubah tatanan negara Republik Indonesia ini dengan cara kekerasan atas nama agama Islam. Itu tidak setuju. Radikalisme ini ciri-cirinya yang memang harus ditangkap oleh anak muda. Biasanya kalau orang yang sudah terpapar radikalisme itu dia suka menyendiri, tidak mau bergaul, pendiam sifatnya, kemudian eksklusif. Dia golongan-golongan tertentu saja, tidak mau bercampur dengan orang banyak. Kemudian dia banyaknya tidak suka dengan orang lain itu. Bahkan kalau sudah terpapar betul, orang yang tidak sealir dengan mereka itu dianggapnya musuh. Kalau dalam agama dianggapnya mungkin itu aliran setan atau semacam. Itu dalam pengertian radikalisme dalam pengertian negatif tadi. Jadi untuk mencegah radikalisme ini dari anak muda, ya harus ikutlah berorganisasi dengan yang sesuai dengan semangat di kampus itu kan. Kemudian jangan mau termakan isu-isu yang sifat negatif di media sosial. Ini kan banyak sekali informasi radikalisme di sifatnya atas nama agama tertentu. Jangan kita cepat terprovokasi. Kemudian radikal dalam pengertian positif ada. Kita sebagai warga negara Indonesia ini, sebagai umat Indonesia harus bersifat radikal. Tanpa radikalisme, pejuang kita dulu mustahil kita merdeka. Tanpa radikalisme, para pejuang kita dulu itu mustahil kita berhasil. Tanpa radikalisme pada seseorang itu, pengusaha atau pedagang, dia tidak akan berhasil. Jadi radikal dalam pengertian positif yang saya maksud tadi itu adalah usaha-usaha untuk mencapai suatu cita-cita atau menyelesaikan suatu masalah dengan tuntas. Jadi sampai ke akar-akarnya. Nah, itu radikal. Dia bukan pengertian paham radikalisme yang harus ditangkal, bukan. Jadi radikalisme dalam kehidupan itu kita penting. Jadi usaha kita yang betul-betul tertuju, semangat kita yang kuat untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, itu diperoleh dengan cara radikalisme, radikal, dengan cara yang bersungguh-sungguh, dengan cara yang kuat, dengan tekad yang bulat. Nah, contohnya para pejuang kita dulu itu mereka radikalisme semua.
cara berjuangannya secara radikal dengan keras, dengan menempuh cara-cara yang tertentu yang harus mereka tempuh. Jadi radikal itu positif dan negatif. Jadi yang negatif tadi adalah usaha-usaha untuk merubah tatanan negara kita ini dengan cara kekerasan atas nama suatu agama tertentu. Itu yang namanya paham radikalisme yang harus dijauhi oleh anak muda dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tapi radikalisme itu dimulai dengan katanya BNPT itu kan ada 3 bagian BNPT itu bagi 3 radikalisme itu. Pertama intolerance, yang kedua radikal, yang ketiga teroris. Nah, puncak dari semua ini yang 2 yang 3 ini adalah teroris. Teroris ini sudah menggunakan kekerasan, menghalangkan membunuh orang untuk mencapai cara-cara yang tadi itu teroris, yang harus atas nama agama apapun itu tetap kita kutuk. Kita tidak setuju yang namanya teroris. Nah, tapi kita tidak setuju juga sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia disebut intolerance. Ya, intoleran ini dianggap ada sebagian dari ada oknum lah, orang menjalankan agama Islam dengan baik dianggap intolerance. Contohnya, kalau dalam Islam itu memilih pemimpin itu menurut keyakinan orang Islam harus yang beragama Islam. Kalau orang Islam melaksanakan itu bukan intolerance, itu menjalankan perintah agama. Nah, itu narasi-narasi kadang-kadang yang menyudutkan umat Islam itu oleh oknum-oknum tertentu kita tidak sepakat juga. Kita tidak setuju dengan paham radikalisme, tapi kita tidak setuju juga sedikit-sedikit mendiskreditkan umat Islam. Nah, itu kita tidak setuju. Contohnya saya sebutkan tadi pemilihan misalnya pilihan gubernur umat Islam, kalau mau memilih pemimpinnya gubernur yang beragama Islam itu haknya, tidak bisa dikatakan intoleransi. Tapi oleh orang-orang tertentu, kalau ada misalnya seseorang misal ustadz atau pejabat tertentu yang menyatakan di depan publik kita harus pilih pemimpin yang beragama Islam, itu dianggap intoleransi. Menurut saya itu salah, menurut saya pribadi lah. Itu melaksanakan yang namanya intoleransi itu, kita tidak bisa hidup berdampingan dengan yang berlainan pandangan politik, berlainan agama, berlainan misalnya ekonomi, itu namanya intoleransi kita. Tapi kalau untuk melaksanakan agama tertentu, perintah agama itu bukan intoleransi. Itu yang harus dibedakan. Jadi kembali ke pokok masalah kita tadi, radikalisme harus kita jauhi, harus kita cegah, harus kita tangkal dengan cara memahami tatanan negara kebangsaan kita ini. Kita sudah negara sepakat, negara berdasarkan Pancasila, dan jangan kita berubah dengan berdasarkan agama Islam atau agama tertentu misalnya, jangan. Kemudian kita Bhinneka Tunggal Ika sudah sepakat kita. Ya, kita bersosialisasi sebagaimana mestinya. Sebetulnya itu tidak masalah menurut saya dalam tata negara gitu. Umat Islam sudah dari awal sudah sangat toleransi terhadap negara ini. Mulai dari Piagam Jakarta, kita tahu Piagam Jakarta kan mayoritas umat Islam, ada yang non Islam. Jadi untuk menjalankan syariat agama itu kan sudah dirubah. Itu bukti toleransinya umat Islam kepada umat lain kalau segi agama. Jadi kalau saat ini saya pribadi kalau sedikit-sedikit masalah dianggap orang Islam intolerans, itu kesalahan yang besar. Dan sekarang kan radikalisme ini dianggap suatu paham yang bisa mengancam tatanan negara kita ini. Itu tidak masalah, bisa-bisa saja. Tapi itu yang haluan kanan katanya. Nah, haluan kirinya ada juga, misalnya komunis, PKI. Itu ancaman juga bagi negara dan bangsa kita. Tapi saat ini yang diributkan oleh pemerintah kita ini yang sering ditangkal itu yang radikalisme dalam pengertian kanan itu tadi, yang berbasis agama Islam radikalnya. Nah, itu mungkin ada, itu teroris itu pasti radikal. Tapi tidak semua umat Islam, mayoritas di Indonesia ini sudah mengakui negara kebangsaan kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia, sudah mengakui pluralisme di Indonesia,
Dan tentunya kita sebagai umat Islam juga tidak mau didiskreditkan intolerance, sedikit-sedikit intoleran, tidak mau kita. Umat Islam itu pasti toleransi. Jadi anak muda ya pahami, jangan suka belajar bersifatnya rahasia-rahasiaan, organisasi sifat rahasia, agama sifatnya tertutup, itu biasa tidak baik. Apalagi belajar agama sifatnya tertutup, harus golong-golong tertentu aja, harus ditutup mata segala macam, itu ciri yang tidak baik. Nah ini anak muda mahasiswa harus menangkal diri, kemudian orang tua juga harus tahu cirinya. Kalau anaknya sudah lain gelagatnya, teman-teman kita harus kita cepat kita tarik lagi lah, atau kita nasihati, dan sampai kita terpapar paham radikalisme dalam pengertian negatif tadi. Kalau radikalisme dalam pengertian positif, perjuangan keras untuk mencapai suatu cita-cita yang baik, itu sangat baik sekali. Contohnya para pejuang kita. Mungkin pandangan saya secara pribadi radikalisme gitu. Terima kasih. Setelah mengetahui pengertian radikalisme lebih jelas, kita sebagai generasi muda dan masyarakat Indonesia harus memiliki strategi untuk mencegah tindakan radikalisme, yaitu dengan cara pertama, memberhentikan penyebaran berita hoaks dan aktif dalam menyebarkan berita-berita ataupun postingan yang bersifat positif dan membangun persatuan. Yang kedua, memperkuat wawasan kebangsaan. Yang ketiga, memperkuat wawasan keagamaan. Yang keempat, berhati-hati terhadap tindakan provokasi ataupun hasutan. Yang kelima, toleransi terhadap setiap perbedaan. Ayo menjadi generasi muda dan masyarakat Indonesia yang anti terhadap radikalisme dan menolak setiap tindakan kekerasan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling